Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga pada hari ini teman-teman semua diberikan kesehatan, kelancaran, rezeki yang melimpah dari Allah SWT. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyambung kembali penyampaian saya tentang filosofi hidup. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan filosofi tentang bagaimana membuat roti, ya. Tapi saya sebut dengan filosofi roti, ya, biar lebih singkat. Nah, teman-teman semua, tentunya dalam suatu peristiwa hidup ini kita pernah mengalami sedih karena cita-cita kita tidak tercapai. Kita juga pernah mengalami kesal karena harapan kita tidak terwujudkan. Kita juga pernah mengalami rasa cemas, gelisah, gundah karena doa kita, permintaan kita tidak terkabulkan, atau karena ketika kita ingin menyelesaikan suatu masalah tidak terpecahkan, ya. Atau mungkin karena setiap keputusan, setiap langkah kebijakan yang kita ambil, yang kita putuskan tidak memberikan kita penyelesaian. Nah, teman-teman semua, pasti kita pernah mengalami hal yang semacam itu, ya. Nah, kalau kita renungi, kondisi semacam itu adalah efek atau hasil daripada jiwa kita yang belum matang, pikiran kita yang belum matang, mental kita yang belum dewasa untuk memecahkan suatu masalah, untuk mengambil suatu keputusan. Kita sangat membutuhkan sekali pribadi yang matang, pikiran yang matang, jiwa yang matang. Nah, tapi untuk membangun pribadi yang matang, pikiran yang matang, jiwa yang matang itu perlu pembangunan jiwa yang teratur, yang sistematis, yang terkonsep. Itu maksud saya. Perlu pembangunan jiwa yang terkonsep, perlu pendidikan karakter yang terkonsep, ya. Perlu pendewasaan pikiran yang terkonsep, yang terancang, ya. Anda perhatikan bagaimana suatu roti dibuat, ya, dengan adonannya yang takarannya pas, dengan adonannya yang tidak melebihi dari kadarnya. Nah, ketika roti itu dipanggang di atas api, maka roti itu pun harus disesuaikan, harus dirancang kapan ia harus kita ambil, ya. Kapan ia akan menjadi matang. Kalau terlalu lama di dalam panggangan, di dalam oven misalkan, ya. Kalau terlalu lama disimpan di sana, maka roti itu akan mengering misalkan, atau akan gosong misalkan, ya, sehingga hasilnya pun tidak baik. Atau kalau tidak sesuai dengan ukuran atau tidak sesuai dengan waktu yang pas ketika ia matang, lalu kita ambil, maka roti itu pun tidak akan enak dimakan, akan lembek, ya. Dan roti yang pas itu, yang enak, yang indah dipandang, ya, itu adalah roti yang sesuai dengan takarannya, roti yang ketika dipanggang itu sesuai dengan waktu ketika ia matang. Nah, makanya ketika seorang dia diberikan amanat, misalkan amanat menjadi seorang pemegang bisnis, amanat menjadi manajer, amanat menjadi pemimpin, amanat menjadi kepala keluarga, ya, ketika pikirannya belum matang, jiwanya belum matang, maka ia akan selalu dihadapkan pada keputusan-keputusan yang sulit, sukar, dan kompleks. Ketika ia memutuskannya, ia akan dilanda dengan kegelisahan, ya. Selalu ada kecemasan di sana, ya. Oleh karena itu, agar kita bisa menjadi seorang pribadi atau sosok yang ketika mengambil keputusan, maka keputusan itu adalah keputusan terbaik dan selalu memberikan manfaat
selalu memberikan kemaslahatan bagi orang lain, ya. Kemudian ketika diberikan tanggung jawab untuk menjadi kepala keluarga, misalkan sederhananya, kita bisa memberikan solusi keputusan yang baik pula bagi keluarga, ya. Tapi sekali lagi itu dibutuhkan kematangan jiwa pikiran, dan itu harus dididik secara terkonsep, ya. Terkonsep dalam arti kita memiliki integritas nilai, ya, atau nilai yang integral dalam pribadi kita, ya. Misalkan yang kurang dari kita kejujuran, maka kita harus membangun kejujuran itu. Atau kita memiliki kejujuran tapi yang kurang dari kita itu adalah keberanian, maka kita harus melengkapinya, berusaha belajar untuk menjadi seorang yang berani. Atau kita memiliki jujur, berani, yang kurang dari kita kemudian rasa kedermawanan, maka kita harus melatih diri untuk menjadi yang dermawan. Itu dalam bidang akhlak atau mental. Begitu juga dalam bidang intelektual, ya. Ketika kita punya intelektualitas dalam bidang agama, maka kita harus melengkapinya dengan intelektualitas dalam bidang sosial, politik, dan sebagainya. Sehingga semakin banyak bidang yang kita kuasai, semakin banyak nilai-nilai yang kita miliki, maka kita akan menjadi pribadi yang matang, memiliki nilai-nilai yang unggul, ya. Dan itu yang akan menjadikan kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.